Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan mencapai swasembada energi termasuk mengakhiri ketergantungan pada impor BBM dalam 5 tahun ke depan. Presiden pun menegaskan pentingnya kemandirian energi nasional dalam menghapus kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia akan mencapai swasembada energi dalam waktu 5 tahun ke depan, termasuk mengakhiri ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 26 proyek pembangkit listrik berkapasitas total 3,2 gigawatt pada Senin 20 Januari 2025. Terkait swasembada energi, Presiden menegaskan pentingnya kemandirian energi dalam menghapus kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri. Kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu, kita butuh untuk menjadi negara industri. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang paling maju dalam bidang transformasi energi menjadi energi baru terbarukan. Hal ini diyakini dapat membantu mewujudkan cita-cita Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Tim Liputan ID Action. Ya pemirsa, swasembada energi menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keinginan Prabowo untuk swasembada energi bukan tanpa alasan. Prabowo mempunyai kekhawatiran bahwa ketegangan geopolitik dan juga perang yang bisa terjadi kapan saja ini dapat mengancam pasokan energi Indonesia, sehingga Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Apalagi pemirsa, dalam situasi krisis, negara-negara cenderung memprioritaskan kepentingan domestik termasuk dalam hal energi. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada impor energi. Sementara itu, ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dengan menghentikan impor minyak bukanlah hal yang mudah. Upaya ini dihadapkan pada tantangan berat, menyusul rendahnya produksi minyak di dalam negeri yang jauh di bawah konsumsi nasional. Berdasarkan paparan Menteri SDM, Bahlil Lahadalia menyebutkan, kebutuhan minyak domestik secara nasional mencapai 1,4 sampai 1,5 juta barrel per hari, sedangkan produksi minyak nasional hanya sekitar 500.000 sampai 600.000 barrel per hari. Belum lagi pemirsa tantangan yang membayangi sektor lainnya, seperti ketenaga listrikan yang membutuhkan investasi jumbo untuk membangun sejumlah pembangkit listrik demi mendorong peningkatan kapasitas terpasang secara nasional. Adapun pemirsa, terkait dengan upaya swasembada energi yang salah satunya didorong dari sektor ketenaga listrikan ini, pemerintah memastikan keterlibatan swasta akan diperbesar ke depannya, terutama dalam investasi pembangunan pembangkit listrik. Lantas seperti apa skema keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan pembangkit listrik ke depan? Berikut informasinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberi porsi sampai 60% untuk pengembangan listrik swasta dalam menggarap penambahan pembangkit listrik dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PLN 2025-2034. Dalam rancangan RUPTL PLN 2025-2034, penambahan pembangkit listrik ditargetkan mencapai 71 gigawatt, dengan 70% dari kapasitas tersebut merupakan energi baru terbarukan. Menteri SDM mengatakan keputusan untuk melibatkan peran swasta lebih besar menjadi pilihan strategis pemerintah untuk mempercepat eksekusi proyek EBT. Di sisi lain, keputusan itu juga dapat meringankan beban PLN dari sisi arus kas dan investasi strategis mendatang. Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar, kurang lebih sekitar 60% kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting ini, terutama kader-kader partai Golkar, Pak, harus kita tertibkan. Mudah-mudahan partai lain juga bisa ikut dengan apa yang kita arahkan, Pak. Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif.
Sebelumnya pengembangan transmisi belum optimal sehingga potensi EBT yang umumnya jauh dari pusat beban menjadi sulit dibangun. Dalam penggerapan pembangkit listrik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menggarisbawahi, pengembang swasta yang terlibat harus memiliki rekam jejak usaha yang jelas di sektor pembangkitan. Selain memberikan porsi besar bagi swasta, Bahlil mengungkapkan bahwa RPTL terbaru juga akan mengamanatkan pembangunan jaringan sekitar 48 km sirkuit pada periode 2025 sampai dengan 2034. Tim Liputan, IDX News. Nah, pemirsa, lantas bagaimana terkait investasi pembangkit listrik? Sebelumnya PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas listrik terpasang adalah 71 gigawatt hingga 2034 mendatang yang nilainya mencapai 2.400 triliun rupiah. Manajemen PLN pun mengakui kapabilitas keuangan PLN tidak sebesar itu, melainkan hanya mampu membiayai sekitar 70 triliun rupiah saja atau hingga maksimal 100 triliun rupiah. Oleh karena itu PLN membuka kesempatan bagi perusahaan pembangkit listrik swasta untuk berinvestasi. Porsi partisipasi swasta yang lebih besar juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan memberikan porsi lebih besar kepada swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia daripada memberikan penugasan pada kementerian ataupun BUMN. Sementara itu sebelumnya Kementerian BPN Bappenas menyatakan untuk mencapai target transisi energi sekaligus swasembada energi ini tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN ataupun juga APBD, melainkan memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah dan pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di sektor ketenaga listrikan. Untuk itu pemirsa, pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan juga kebijakan untuk memobilisasi pendanaan dan juga investasi swasta tersebut. Selain memberikan porsi lebih pada swasta, pengamat menyebut bahwa pemerintah perlu benar-benar menerapkan strategi Jitu dalam upaya pencapaian swasembada energi. Lantas pemirsa, kira-kira strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Berikut kami kembali hadirkan informasinya. Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai perlu menerapkan strategi Jitu untuk mewujudkan swasembada energi. Mantan Menteri SDM Archandra Tahar menegaskan, pemerintah perlu mengurangi volume impor minyak mentah baik BBM maupun gas LPG. Namun di satu sisi negara harus memastikan ketersediaan energi. Menurutnya pemerintah perlu mendorong kontraktor kerjasama berusaha keras mencari sumber-sumber minyak dan gas yang baru melalui eksplorasi yang masif. Hal ini perlu diiringi dengan pendanaan yang besar. Di saat yang sama pemerintah juga diminta untuk mencari sumber bahan bakar pengganti atau substitusi dari sumber energi fosil, yakni dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Pemerintah disebut dapat mendorong pengembangan potensi sumber daya panas bumi atau geothermal. Mengutip data Kementerian SDM, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 40% dari potensi dunia atau sebesar 24.000 MW. Namun dari potensi itu baru dimanfaatkan sebesar 11%. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan swasembada energi menjadi prioritas utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan program Astacita di sektor SDM yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berbagai langkah strategis terus diupayakan oleh Kementerian SDM, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi, hilirisasi, hingga penerapan transisi energi secara berkelanjutan. Tim Liputan, IDX News. Ya, itu dia pemirsa yang disampaikan tadi oleh pemerintah. Dan Senior Policy Fellow Area Profesor Jun Arimo mengungkapkan bahwa energi baru dan terbarukan di Indonesia ini berpotensi mendongkrak pencapaian swasembada energi Indonesia. Ia menyebut ada beberapa sumber energi yang bisa mendorong swasembada energi. Salah satunya adalah energi nuklir. Praktisi dan pengamat migas Tumbur Perlindungan mengatakan bahwa swasembada energi harus sejalan dengan peningkatan investasi sektor hulu migas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah membuka akses investasi yang menarik bagi para investor untuk masuk ke sektor hulu migas di dalam negeri. Sementara pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menekankan pentingnya peran teknologi dalam swasembada energi. Menurutnya untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan dalam mencapai swasembada energi, ada dua upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama tentunya adalah menarik investor asing,
pemilik teknologi untuk bekerja sama dengan perusahaan energi dan BUMN di dalam negeri. Kemudian pemirsa, strategi kedua adalah pengembangan riset di dalam negeri dengan menggandeng Badan Riset dan juga Inovasi Nasional dan juga universitas-universitas Indonesia untuk menghasilkan teknologi yang dibutuhkan. Selain itu, komitmen Prabowo untuk mencapai swasembada energi harus ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait Kabinet Merah Putih secara konsisten dan juga berkelanjutan. Memang banyak tanggapan-tanggapan dari para ahli ataupun juga pengamat terkait dengan bagaimana mencapai swasembada energi ini. Ada biaya yang memang masih cukup tinggi, tapi semoga komitmen pemerintah ini tidak surut dan akhirnya pelan-pelan bisa tercapai. Kami kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini.